Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbul Gufari, NPM 06 2017 106852. Di sini saya akan menemukan cara membuat koneksi database dan juga program sederhana to-do list dengan menggunakan Linky to SQL to class dan juga database SQL Server serta framework yang digunakan adalah ASP.NET, bahasanya menggunakan C#. Yang pertama, kita akan buat database-nya dulu. Sebelum itu, kita akan lihat aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa. Oke, di sini saya sudah membuat proyek to-do list. Kira-kira yang akan kita buat nanti akan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Halaman awalnya itu seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk melis kegiatan yang kita lakukan. Di sini ada kolom tugas, tenggat waktu, status, dan juga aksi. Di status ini kita bisa update upah menjadi selesai nanti sehingga statusnya menjadi sudah selesai. Ada juga aksi. Aksi ini bisa hapus task atau tugasnya. Serta ada tambah pekerjaan atau task. Di sini kita bisa tambah. Misalnya tugas dan pertemuan ke-14. Tenggat waktunya misal 12 Juni 2020 seperti ini. Sudah masuk yang ke-14 tadi, kita bisa ubah ke selesai, statusnya menjadi sudah selesai, dan juga kita bisa hapus task. Oke. Aplikasi yang akan kita bangun seperti itu. Database yang kita buat seperti berikut. Nah, database-nya itu seperti ini. Jadi ada ID, task, deadline, dan status. Oke, langsung saja kita buat project baru. Kita buat database menjadi to-do list seperti ini. Kalau kita sudah buat database, maka kita akan buat tabelnya. Klik kanan new, tabel. Kalau udah, berarti di sini kita isi ID, kita pakai tipe data integer, kita nggak pakai null. Selanjutnya adalah task. Di sini ada varchar, kita isi 255, nggak pakai null. Ada deadline, kita ambil ke date, kita ubah ke date, tipenya date. Oke. Yang terakhir adalah status. Status tipenya adalah integer, not null. Oke, seperti itu. Di sini kita perlu setting juga di ID-nya. Kita harus aktifkan auto increment atau identitas uniknya di ID. Oke, di sini kita pilih arah panah ke bawah, kita pilih yes. Oke, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk ditambahkan primary key, klik kanan, set primary key. Oke, beres. Kita save. Di sini kita save menjadi nama to do seperti ini. Oke, beres. Kalau di sini kita refresh, maka akan muncul database dengan nama to do. Oke, setting database beres. Selanjutnya kita buat new project di Visual Studio 2019. Di sini kita pilih yang ASP Web Application.NET Framework. Karena kita hanya memakai ASP biasa. Di sini kan ada bedanya. Di sini juga ada Angular, React, dan API Windows lain sebagainya, kita tidak memerlukannya. Selanjutnya kita create, lokasi foldernya sudah sesuai, kita buat project Microsoft To Do seperti ini. Langsung saja kita create.
Di sini kita setting di MVC karena kita menggunakan format atau struktur dari arsitektur MVC, Model View Controller. Kalau sudah, kita create. Kita tunggu proses dari creating project. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan dari Visual Studio-nya. Ada beberapa folder yang akan kita gunakan nanti adalah controller, view, dan juga model. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan buat koneksi database di sini. Nah, karena di sini ada koneksi database, maaf, ini adalah server. Kita tambahkan koneksi database dengan klik di sini, connect database, atau bisa diakses melalui tab tools dan juga connect to database. Nah, di sini server name kita isi sesuai dengan server dari database yang kita buat tadi. Bisa diklik kanan di sini, pilih properties. Di sini ada name, kita copy saja. Formatnya ini adalah nama dari desktop atau komputer. Selanjutnya adalah SQL Express, adalah address dari SQL Express-nya. Di bagian connect to database, di sini kita bisa pilih database yang akan kita gunakan. Tadi kita buat database to-do list seperti ini. Kita pilih to-do list, lalu klik OK. Nah, di sini sudah connect. Di sini kalau kita lihat tabelnya, sudah ada to-do-nya. Sudah ada to-do. Selanjutnya, di model ini kita akan buat data kelasnya atau link to classes. Di sini klik kanan add, kita pilih link to SQL class. Nah, di sini kita bisa kasih nama to-do db seperti ini. Muncul sebuah tampilan baru. Di sini adalah formatnya dbml. Kita bisa langsung buat modelnya dengan seret dari tabel to do ini ke dalam sini. Oke, kita sudah buat modelnya. Kita save, jangan lupa. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung buat controllernya. Oke, kita buat klik kanan di controller, add controller. Di sini kita pilih yang with, read, and write action. Karena di sini adalah formatnya resource, jadi nanti ada beberapa function yang sudah di generate, kita bisa gunakan, kita bisa modif. Mungkin kalau di Laravel ada flagnya dash resource seperti itu. Controller ini kita bisa ubah namanya menjadi to do controller. Oke, enter. Kita tunggu proses pembuatan dari controller. Oke, beres seperti ini. Di sini kita akan konfigurasi beberapa bagian. Seperti kita tidak memerlukan details. Kita tidak memerlukan edit. Ini view edit ya maksudnya. Nah, di sini ada action edit. Action edit ini kita tidak memerlukan sebuah objek yang dilempar dari form collection. Kita juga tidak memerlukan HTTP post. Nah, berarti otomatis get. Ini adalah komentar biasa, tidak berpengaruh, cuma buat penanda aja kita ganti get. Selanjutnya di delete juga sama. Di delete kita tidak memerlukan tampilan delete. Kita tidak memerlukan HTTP post di action delete. Kita tidak memerlukan parsing dari form collection. Di sini post kita ganti get. Oke, beres. Selanjutnya kita akan buat data konteks. Nah, di sini adalah sebuah konteks atau koneksi dari database melalui model. Kita buat dengan nama apa yang kita buat di model tadi. Seperti ini, to do db. Jadi di sini tadi ketika kita membuat generate ini terdapat dua kelas, ada kelas to do dan juga ada kelas to do db data konteks. Nah, data konteks ini adalah koneksinya. To do adalah kelas object entity atau entitas dari database-nya. Kita buat yang konteksnya dulu. Berarti to do db
data konteks seperti ini. Oke, kita buat objeknya adalah db, kita create new to do data konteks seperti ini, guys. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah ini, kita sembunyikan dulu biar nggak terlalu ribet. Oke, seperti ini. Di sini adalah action. Actionnya adalah index. Jadi di sini adalah menempatkan list dari data-data yang ada di database seperti itu. Kita langsung buat aja, bisa kita tampung dalam variabel, sebuah variabel, misal data seperti ini. Kita panggil dari db, kita panggil nama tabelnya todos, berarti ini adalah plural dari objek tabel di database. Di database tadi adalah namanya todo, di sini ada tambahan s atau jamak. Oke, kita bisa langsung panggil di sini kalau view kita pakai format SQL saja, misal gini from b in db.todos. Ini adalah format database-nya. Jadi b ini adalah inisialisasi dari datanya. Terus kita select b. Nah, seperti ini. Oke, beres. Kita jelaskan dulu from b. Nah, yang select b ini maksudnya di dalam sebuah koneksi database kita pilih b, lalu dilemparkan ke sini. Nah, ditampung ke data. Oke. Jadi seperti ini, langsung saja kita lempar parsing ke variable view, function view, kita parsing data. Oke, kita beres dengan list atau index. Kita coba di create. Di create ini kita tidak perlu membuat sebuah aksi, kita hanya membuat sebuah view saja. Nanti kita yang harus lakukan ada di sini. Kita harus hapus postnya ya, karena maaf, di sini create pakai post. Jadi di sini get atau view-nya nanti dilempar di aksi sini post. Oke. From collection ini bisa kita parsing atau kita ubah datanya menjadi sebuah objek yang ada di database todo. Jadi ini adalah objek yang kita sebutkan tadi, entitas dari database. Oke, selanjutnya di sini kita bisa panggil db atau koneksinya tadi todos insert on submit, kita panggil collection seperti ini. Ini otomatis insert dari data dari pengguna dilempar ke sini dalam bentuk objek, diterima dalam bentuk objek, lalu kita insert. Oke, selanjutnya di sini jangan lupa di commit. Commitnya kalau di ASP.NET menggunakan Linky adalah di sini kita panggil database konteksnya. Selanjutnya kita panggil sebuah function adalah save change seperti ini. Kalau tidak pakai ini, maka data yang dikirim ke SQL tidak akan di commit atau tidak akan disimpan. Oke. Selanjutnya di return redirect kalau sukses, beres. Kita akan ubah di edit. Di edit ini mirip seperti yang ada di action create dan juga ada action index. Yang pertama kita akan buat panggil datanya dulu. Kita bisa panggil todo, kita bisa membuat sebuah objek yang akan menerima data dari database. Di sini kita panggil db, kita panggil todo nama tabelnya. Selanjutnya kita panggil single. Oke, di single ini kita akan melakukan proses pencarian data dan mengambil satu teratas atau satu data yang teratas. Oke, di sini kita memakai arrow function. Kita lempar objek x, kita bandingkan x.id atau
ID-nya dari database, kita bandingkan dengan ID yang ada di atas. Ini. Oke, ID yang ada di atas kita bandingkan dengan x.id atau objek yang dikirim dari database. Kalau sudah, di sini kita update yang status ini. Kita ubah statusnya menjadi 1 atau selesai. Jika 1 nanti adalah selesai, jika 0 itu belum. Jangan lupa untuk di db save change untuk merubah database-nya seperti ini. Oh ya, di atas ini karena di to do collection ini kita tidak melakukan insert dari status, maka di sini kita harus definisikan collection.status itu defaultnya adalah 0 seperti ini. Oke, di create otomatis statusnya itu sama dengan 0. Oke, edit beres, kita akan lakukan proses hapus. Konsepnya sama seperti ini, kita copy saja. Nah, to do, kita cari yang ID-nya sama. Ini seperti kalau di SQL adalah where x.id sama dengan ID yang ini. Oke. Di sini kita panggil database context, kita panggil tabelnya, kita panggil date on submit, kita lempar objek T. Nah, seperti ini cara menghapusnya. Kita hapus berdasarkan objeknya. Oke, jangan lupa untuk di save change, submit change. Oke. Nah, oke, beres. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi dari controller. Selanjutnya kita akan buat sebuah view dengan klik kanan pada functionnya, klik kanan add view. Di sini kita namai view-nya menjadi index. Kita ambil template dari list, modelnya kita panggil dari to do seperti ini. Oke, klik add. Oke, add-nya beres. Kita create dulu yang view-nya create. Oke, di sini kita ambil yang create. Model data class-nya kita ambil yang to do seperti ini. Yang to do saja, bukan yang to do db data context, itu koneksinya. Oke, klik add. Jadi di sini kita mempunyai dua view. Yang pertama adalah index, yang kedua ada create. Kalau dilihat di Solution Explorer, di sini ada folder to do yang sudah di create otomatis oleh ASP.NET seperti ini. Oke, kita konfigurasi beberapa hal di sini. Kita tidak ada detail, maka kita hapus. Nah, seperti ini. Kalau kita save, coba kita jalankan. Oke, build sukses, tidak ada error. Selanjutnya kita buang yang sebelumnya. Nah, oke, kita allow saja tingkat lanjut, terima resiko dan lanjutkan, karena ini adalah SSL yang lokal, jadi tidak terjamin keamanannya menurut browsernya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang sudah kita bangun. Di sini kita coba create new. Kita ambil task. Oh iya, di sini ada status. Kita akan hapus statusnya. Bisa dilihat di create sini. Di sini ada form group. Di sini ada label model.status. Kita hapus saja karena kita tidak memerlukannya. Oke, kita coba dulu aja, nanti akan ada error di listnya karena kita belum ubah sesuai apa yang kita ubah di controller tadi. Nah, seperti ini kita akan buat task, misal tugas.NET pertemuan 13, deadline-nya kita tambahkan seperti ini. Nah, di sini adalah field deadline must be date. Oke. Di sini kita akan ubah di create. Ada konfigurasi lagi. Di sini ada classes form control. Di sini kita tambahkan type. Kalau di HTML biasa kan
input type dengan atribut type, kita ambil value-nya adalah date seperti ini. Oke. Nah, kalau kita jalankan ulang, nah, kita bisa ambil date di sini. Oke, kita tambahkan seperti ini. Oke, kita ambil date, kita save. Nah, di sini ada ketidaksesuaian. Kita akan update dulu. Di sini ada deadline tapi dengan format yang kurang bisa dibaca. Di sini kita ambil yang deadline seperti ini. Kita hapus dulu yang ini, kita if deadline tidak sama dengan 0, maka di sini akan kita parsing dari kita panggil p. Nah, seperti ini, item dot deadline dot to string. Kita stop dulu aja biar nanti di sini ada to string. Oke. Di sini kita akan ambil y mm dd. Nah, di sini adalah maksudnya years 4 kali, 4 digit, bulan 2 digit, dan tanggal 2 digit atau day. Oke, coba kita tunggu. Oh, maaf, di sini ada yang salah, seharusnya adalah add if. Oke. Kita coba reload di sini, apakah langsung bisa? Di sini kita perlu mungkin seperti ini. Kita coba. Ada error di sini. Oh ya, di sini masih ada error. Kita akan benerin dulu. Di sini kita hapus t-nya pakai huruf besar, to string seperti ini. Mungkin cukup seperti ini. Coba kita reload. Kita tunggu prosesnya. Karena kita reload server, maka agak lama prosesnya. Apa yang tampil di sini ada YYY001. Ada yang salah, coba kita benerin dulu. Mungkin seperti ini. Kita coba reload. 2001. Nah, apakah benar? Kita coba lagi datanya. Tas pertemuan ke 14 misalnya. Di sini ada tanggal 22 bulan 10 2020. Yang bulan ini kurang benar ya. Coba kita pakai mm seperti ini. Nah, sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan mengubah di status ini. Status akan berubah menjadi bukan sebuah angka tapi sebuah teks sudah selesai, ataupun sebuah aksi untuk menyatakan klik di sini untuk selesai, seperti itu. Yang pertama, kita tidak memerlukan sebuah edit. Kita pindah nanti, kita tambahkan sebuah float lagi untuk aksi. Di sini kita akan tampilkan aksi. Nah, kita perbaiki dulu headernya. Di sini status kita ubah di sini seperti ini aja. Deadline kita bisa ubah menjadi tenggat waktu. Nah, di sini ada task, itu kita ubah menjadi list pekerjaan. Mungkin seperti ini ya. Jadi di sini ada 4, di sini juga ada 4.
Oke, beres. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, list, tenggat waktu, status, aksi. Kita ubah di sini dari apa namanya? Dari aksi dari edit itu kita ubah di sini menjadi ubah ke selesai seperti ini. Nah, ubah ke selesai tombol ini kita buat sebuah kondisi agar tombol ini muncul ketika sebuah status tadi itu masih bernilai 0. Oke. If kita ambil dari item atau perulangannya di var item ini dari sebuah model. Nah, di sini kita ambil yang status sama dengan 0. Nah, jika status sama dengan 0, maka muncul sebuah aksi untuk merubahnya. Nah, jika tidak nanti muncul teks sudah selesai seperti ini. Kita coba save. Oke, sudah selesai error. Kita parsing dulu ke dalam sebuah objek atau tag. Nah, mungkin seperti ini. Kita save. Oke, ubah ke selesai. Nah, di sini yang dipanggil adalah edit, maka akan masuk ke sini dan ID-nya akan diterima dan juga di statusnya diubah ke selesai. Oke, kita coba ubah jadi sudah selesai seperti ini. Kita coba hapus di sini, apakah bisa? Sudah bisa. Mungkin kita ubah tampilannya terlebih dahulu. Kita tambahkan sebuah jumbotron. Di sini ada jumbotron pada layout seret di sini. Oh iya, kita ubah, kita hapus dulu menu-menu yang ada di sini. Kita tidak memerlukan menunya. Di sini ada application name, kita ubah menjadi Keysoft list. Nah, seperti ini. Atau Keysoft to do ya. To do kita sesuaikan dengan nama projectnya tadi. Di sini mysp.net application kita juga ubah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Jangan lupa di sini kita tidak memakai home lagi. Kita tetap memakai fungsi index tapi tidak memerlukan home, kita ubah ke to do. Oke, reload. Ketika diklik maka akan kembali ke to do. Oke. Kita atur jumbotronnya itu ada di home, index. Di sini ada sebuah komponen dari jumbotron. Kita tampilkan di sini. Kita tidak memerlukan teks index H2 ini. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi Keysoft to do. Kita ubah teks P dari lead-nya itu seperti ini. Halo, ini adalah Keysoft. Oh, seperti ini. Tulis kegiatanmu di sini. Tulis kegiatanmu di sini mungkin seperti ini. Oke, mungkin seperti ini saja cukup. Kita hapus yang tag P di bawah ini. Kita tidak memerlukan read more, tombol read more di sini. Kita save, coba reload. Hasilnya akan seperti apa? Oke. Nah, oke. Di sini kita akan mengubah create new di sini menjadi tambahkan listmu di sini. Hasilnya seperti ini. Delete kita ubah menjadi nama bahasa Indonesia, hapus list. Nah, oke, beres. Selanjutnya kita akan konfigurasi di halaman ini, di halaman create. Kita copy jumbotronnya tadi, kita buka di halaman create di folder to do. Kita tidak memerlukan create. Oke, beres. Tampilannya seperti ini. To do ini kita akan ganti menjadi tambahkan pekerjaan
Oke, seperti ini. Oke, beres. Mungkin yang terakhir kita coba lagi aplikasinya. Kita tambahkan tugas .NET pertemuan 14. Kita ubah tanggalnya menjadi Sabtu 13 bulan 6. Oke. .NET 14, 13 bulan 6, ubah ke selesai. Kalau sudah selesai bisa kita hapus. Oke, kita rekap dulu. Tadi kita sudah membuat project dengan SSMS atau SQL Server Management Studio. Kita sudah buat tabelnya. Kita sudah create projectnya di sini di Visual Studio 2019. Kita juga sudah buat projectnya dengan template ASP.NET. Bahasa yang kita pakai dengan C#. Terus kita pakai model arsitektur MVC, model view controller, menggunakan aturan-aturan dari ASP. Oh ya, di model tadi juga sudah kita jelaskan tadi, kita membuatnya dengan menggunakan linked to classes, SQL classes. Seperti itu, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.